Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Dr. Malcolm yang merupakan psikologis anak yang memiliki banyak prestasi dan keberhasilan dalam bidang pekerjaannya, yang untuk merayakan hal itu, Malcolm dan sang istri yang bernama Anna pun minum bersama untuk menghabiskan sisa malam ini. In recognition of his outstanding achievement, this is an important night for us. Saat mereka akan cibrui di kamar itulah tiba-tiba ada suara yang berasal dari kamar mandi yang ternyata ada seorang pemuda bernama Vincent, tidak pakai desta, yang merupakan mantan pasien Malcolm sekitar 10 tahun yang lalu, di mana pemuda yang mengalami gangguan kejiwaan ini percaya jika kehidupannya hancur gara-gara Malcolm yang tidak melanjutkan sesi terapinya dan tidak benar-benar mau membantu menyelesaikan masalahnya 10 tahun lalu, sehingga kedatangan Vincent ke sini adalah untuk membuat perhitungan kepada Malcolm. You just let me try. You just give me a chance. Dan inilah ajian Ratu Laut Kidul. Loh, dan inilah The Sixth Sense. Beberapa waktu berlalu setelah insiden penembakan pada malam itu, Malcolm rupanya masih di tangtayungan, alias masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap melanjutkan hidupnya. Saat ini Malcolm sedang memiliki tugas atau pekerjaan baru untuk mengobati seorang anak berusia 6 tahun bernama Cole yang merupakan atau yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, yang berdasarkan laporan dari catatannya, Cole sering mengalami kecemasan berlebih yang membuatnya sulit untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Saking cemas dan takutnya, Cole bahkan lari menuju gereja setelah melihat Malcolm mengawasinya dari kejauhan, sehingga Malcolm merasa perlu untuk menjelaskan tentang siapa dirinya dan apa pekerjaannya, yang di situ Malcolm tak sengaja melihat bekas luka seperti cakaran di lengan Cole yang entah apa penyebabnya. All your soldiers speak Latin? Malam harinya Malcolm pulang ke rumah dengan anak istrinya yang sudah tertidur lelap. Tak ingin mengganggu istirahatnya, Malcolm pun pergi ke basement untuk minum sambil mempelajari laporan tentang anak bernama Cole ini. Keesokan paginya di rumah Cole, kita akan diperkenalkan kepada ibunya Cole yang bernama, kita panggil saja si ibu, yang sedang persiapan untuk berangkat kerja sambil menyiapkan sarapan untuk anaknya yang sebentar lagi akan berangkat sekolah, di mana terjadi fenomena aneh saat semua laci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, yang hal itu cukup membuat si ibu terkejut. Something you're looking for, baby? Di sinilah kita akan diperlihatkan dengan bagaimana Cole dijauhi oleh semua orang termasuk teman sekelasnya yang bahkan berpura-pura akrab supaya ibunya tidak marah. Di mana hal itu sudah cukup membuktikan jika Cole memang tidak memiliki teman satu orang pun. Ketika pulang ke rumah, di situ sudah ada Malcolm yang sedari tadi menunggunya. Cole nampaknya tidak suka dengan keberadaan Malcolm di rumah ini, yang hal itu bisa terlihat dari bagaimana Cole menolak untuk duduk dan menolak untuk dibantu oleh bahkan dari seorang dokter anak sekalipun. Malamnya Malcolm terlambat datang ke restoran, padahal malam ini adalah makan malam untuk merayakan hari pernikahan mereka yang kesekian, sehingga Anna yang ngambek pun hanya diam saja, bahkan pergi begitu saja meninggalkan Malcolm sendirian di restoran tersebut. Esok paginya ketika Malcolm sedang bekerja di basement, terdengar suara pria yang sedang berbicara dengan Anna dan mengajak istrinya jalan keluar. Padahal jelas-jelas Anna masih punya suami. Kok berani-berani pria ini mengajak Anna jalan? Malcolm juga malah diem baik. Bukannya menegur istrinya, dia malah menonton dari jendela dan membiarkan pria itu pergi dari rumahnya begitu saja. Keep moving, cheese dick. Di sekolah, Pak Guru kebetulan sedang mengajar pelajaran sejarah tentang gedung sekolah tua ini yang lebih tepatnya 100 tahun lalu pernah dipakai untuk gedung pengadilan, di mana Cole tiba-tiba nyeletuk bahwa gedung ini merupakan tempat digantungnya orang-orang yang dituduh bersalah. Entah dari mana Cole mendapatkan informasi tentang gedung sekolah ini, tetapi jawaban tersebut jelas membuat semua orang yang ada di kelas menatap Cole dengan tatapan aneh, yang ketika Pak Guru mencoba mendekatinya, Cole tiba-tiba teriak ketakutan sambil seolah berbicara dengan orang lain, dan tiba-tiba
Sampai sini kita bisa simpulkan bahwa alasan Cole terisolasi dari lingkungan sosial dan tidak memiliki teman adalah dikarenakan dia sering bersikap aneh, sering berbicara sendiri, sering melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh semua orang, alias punya indera keenam sesuai dengan judul filmnya, alias terlahir sebagai anak indigo. Namun karena orang-orang di lingkungannya tidak percaya hal-hal seperti ini dan tidak punya pengetahuan atau wawasan terhadap hal-hal berbau mistis, maka sosok seperti Cole dianggap aneh oleh lingkungan. Sebagai psikolog anak, Malcolm tentu tahu cara untuk mengatasi anak seperti ini, yang karena Malcolm belum bisa mendapatkan perhatian dari Cole, maka pendekatan persuasi pun dia gunakan untuk memancing perhatiannya dengan cara melakukan trik sulap koin-koin kecil-kecilan yang cukup membuat Cole sedikit terhibur. Right there in the vest pocket. That's not the end of the magic trick. I didn't know you were funny. Pulang ke rumah, Anna sepertinya baru saja menonton rekaman video pernikahan mereka berdua. Entah apa yang sudah terjadi pada hubungan keduanya, tetapi sejak malam peristiwa penembakan pada malam itu, keduanya sudah sangat jarang sekali berkomunikasi. Bahkan Malcolm baru sadar jika selama ini Anna mengalami depresi, yang hal itu terlihat dari botol obat antidepresi yang biasa dikonsumsi oleh istrinya tersebut. Suatu hari, Cole terlihat sedang menghadiri acara ulang tahun salah satu teman kelasnya yang ketika balon terlepas dan terbang ke lantai atas, Cole memutuskan untuk mengambilnya, namun langkahnya tiba-tiba terhenti saat dia melihat sesuatu yang tak kasat mata dari dalam ruangan kecil di lantai atas, di mana kedua temannya yang jahil pun memasukkan Cole ke dalam ruang kecil tersebut hingga dia teriak ketakutan sampai-sampai sang ibu kepanikan dibuatnya. Akibat pingsan dan mengalami syok berat, Cole pun dibawa ke rumah sakit. Pak dokter yang merupakan sutradara film ini pun mengatakan bahwa dia menemukan beberapa luka pada tubuh Cole dan curiga telah ada kekerasan fisik yang dialaminya. Sontak hal itu membuat si ibu marah karena merasa tidak pernah melakukan kekerasan kepada putra tercintanya. Malcolm pun hanya diam saja mendengar percakapan si ibu dan si dokter karena tak ingin ikut campur dalam masalah yang bukan wilayahnya. Something was happening, physically happening. Something was very wrong. Malcolm pun pergi ke kamar tempat Cole dirawat. Di situ dia menceritakan dongeng karya Kang Ibing yang berjudul Anak Uncal di Udag Maung, yang tak disangka membuat Cole terhibur oleh dongeng tersebut dan mau untuk menceritakan apa masalah yang selama ini dia tidak ceritakan. Cole akhirnya mau jujur kepada Malcolm bahwa dirinya sering melihat orang-orang yang sudah mati alias hantu masih terjebak di dunia ini. Kebanyakan dari mereka tidak sadar jika sudah mati, sehingga hal itulah yang menjadi alasan kenapa sikapnya sering terlihat aneh. I see dead people. How often do you see them? All the time. Untuk sementara ini, Malcolm sebagai psikolog anak pun menyatakan jika Cole kemungkinan mengidap skizofrenia dan halusinasi visual yang membuatnya melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata akibat dari mungkin trauma perceraian kedua orang tuanya, sehingga ini akan menjadi PR sekaligus tantangan bagi Malcolm untuk bisa menyembuhkan untuk bisa menyembuhkan Cole sampai benar-benar pulih seperti sedia kala. Suffering from visual hallucinations, paranoia. Singkat cerita, setelah Cole diperbolehkan pulang ke rumah, dia tiba-tiba terbangun pada larut malam untuk pipis ke kamar mandi, yang mana tuduhan Malcolm tentang Cole yang hanya berhalusinasi ternyata adalah salah besar. Karena faktanya, Cole yang memiliki indera keenam pun benar-benar bisa melihat sosok yang biasa kita sebut sebagai jurig alias hantu alias dedemit alias arwah penasaran, yang kebetulan gentayangan di rumah ini dan sering muncul di dapur tepat pada larut malam. Dinner is not ready. What are you gonna do? You can't hurt me anymore! Lenny, you're a terrible husband, Lenny! Esoknya di sekolah, Malcolm kembali menemui Cole untuk menanyakan lebih jauh tentang apa yang diceritakannya ketika di rumah sakit, yaitu soal penampakan hantu yang sering dilihatnya, di mana secara kebetulan Cole saat ini sedang melihat 3 orang digantung di gedung sekolah ini yang sebenarnya hampir setiap hari dia lihat, sekaligus membuktikan jika apa yang dikatakannya kepada Pak Guru ketika di kelas adalah benar-benar nyata. Sometimes you feel it inside.
falling down real fast. It's really just standing still. Di rumah ketika sedang makan malam, si ibu mengeluhkan tentang perhiasan miliknya yang sering hilang dari lemari dan tahu-tahu sudah tergeletak begitu saja di luar. Padahal perhiasan itu adalah warisan pemberian dari ibunya, alias nenek Cole sendiri. Karena tidak ada orang lain lagi di rumah ini selain mereka berdua, siapa lagi jika bukan Cole yang mengambilnya? Namun Cole yang merasa memang tidak pernah mengambilnya pun membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa hantu di rumah inilah yang melakukannya. Si ibu benar-benar sudah muak dengan cerita-cerita tahayul mistis yang sering Cole ceritakan dan meminta putranya untuk bersikap normal demi untuk kebahagiaan keluarga kecil ini. Go! Selepas makan malam, Cole kembali melihat penampakan sesosok hantu anak kecil yang menjadi korban pembunuhan, di mana dia langsung menghampiri ibunya untuk meminta izin tidur bersamanya malam ini, yang meski sudah tidak tahan dengan semua yang Cole ceritakan, ibu tetaplah ibu yang menyayangi anaknya, sehingga si ibu pun menangis antara haru dan lelah dengan apa yang terjadi pada keluarga mereka. Sementara itu, Anna, istri Malcolm, terlihat sedang melayani pembeli yang kebetulan Anna ini adalah seorang pemilik toko perhiasan. Tak lama muncullah pria yang sering datang ke rumahnya dan sering mengajak jalan, di mana saat mereka berdua sedang bermesraan, terdengar suara lemparan batu yang memecahkan kaca jendela, yang hal itu dilakukan oleh Malcolm, suaminya yang cemburu dengan apa yang dilakukan istrinya dengan pria asing tersebut. How are we gonna do that? Merasa tak becus mengurus keluarga sendiri dan terlalu sibuk mengurus keluarga orang lain, Malcolm memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, yang berarti dia tidak akan datang lagi menemui Cole, sehingga tangis Cole pun pecah saat mendengar jika satu-satunya teman yang ia miliki harus pergi secepat ini. If you don't believe me, some magic's real. Di basement, Malcolm mendengarkan rekaman suara Vincent alias pemuda yang merupakan mantan pasiennya sekaligus pelaku penembakan yang terjadi pada malam itu, di mana Malcolm akhirnya sadar jika apa yang dilakukan oleh Vincent disebabkan oleh Malcolm sendiri yang kurang aware atau peduli terhadap pasiennya sendiri, yang karena tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, Malcolm akhirnya memilih untuk kembali pada pekerjaannya dan membantu Cole untuk menghadapi kedakutannya. Malcolm segera menemui Cole yang kebetulan sedang berada di gereja. Dia langsung to the point tentang masalah yang sedang Cole hadapi, yang pada intinya Malcolm akan atau bersedia memilih untuk percaya dengan semua yang dilihat oleh Cole. Semua cerita-cerita mistis yang Cole ceritakan, Cole diminta untuk jangan hiraukan penampakan-penampakan tersebut. Kalau bisa, dengarkan mereka dan cari tahu apa penyebab hantu-hantu ini gentayangan, karena bisa jadi mereka sedang membutuhkan bantuan yang hanya Cole lah yang bisa membantunya. They just want help, even the scary ones. I think I might know a way to make them go away. How? Listen to them. Pada saat larut malam ketika si ibu sudah tidur, Cole kembali diteror oleh hantu lain yang membuatnya ketakutan dan bersembunyi di dalam tenda kecil di kamarnya, dan tiba-tiba sempat kabur dan sembunyi, Cole akhirnya ingat tentang saran dari Malcolm untuk dengarkan keluhan para hantu, di mana Cole memberanikan diri untuk mendekati si hantu gadis kecil tadi dan bersedia untuk mendengarkan apa masalahnya. I'm feeling much better now. Esoknya, Malcolm pun menemani Cole untuk mendatangi alamat rumah si hantu gadis kecil yang muncul semalam. Diketahui gadis ini baru saja meninggal dan baru saja dikebumikan. Cole dan Malcolm ikut masuk ke rumah si hantu gadis kecil dengan kedua orang tuanya yang sedang sibuk dengan para tamu dan saudara-saudara yang datang untuk berbelasungkawa. Di tengah keramaian itulah, Cole diam-diam masuk ke dalam kamar si gadis kecil dan ya, si gadis menunjukkan sebuah kotak agar Cole memberikan kotak itu kepada ayahnya, di mana kotak itu berisi sebuah kaset rekaman video yang memperlihatkan ibu tirinya memberikan racun ke dalam makanan yang biasa si gadis makan, sehingga terungkaplah jika pelaku yang telah membunuh si gadis adalah ibunya sendiri.
Sejak hari itu, Cole tidak pernah ketakutan lagi ketika melihat hantu. Bahkan saat ini dia sedang berbicara dengan salah satu hantu yang ada di sekolah, yaitu seorang ibu-ibu atau ibu guru perias wajah, dan sempat membuat Pak Guru keheranan dengan siapa Cole berbicara, yang pada akhirnya kehidupan Cole yang sebelumnya medesu dan selalu murung pun tiba-tiba menjadi riang gembira berkat bantuan dari Malcolm. Setelah acara teater drama selesai, Cole yang saat ini sudah menjadi sosok baru yang periang pun sangat berterima kasih atas bantuan Malcolm yang sudah membuatnya tidak takut hantu lagi. Sarannya benar-benar manjur mengatasi ketakutannya terhadap para juri. Sekarang giliran masalah Malcolm lah yang harus diselesaikan. Yang karena Malcolm diketahui jarang berkomunikasi dengan anak istrinya, Cole, si anak kecil ini menyarankan agar Malcolm berbicara saat dia sedang tidur. Setidaknya ada bahasa atau ucapan yang keluar dari mulut Malcolm meski Anna tidak mendengarkannya secara langsung. Maybe it's time to say things to someone closer to you. Mereka berdua pun berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, di mana Cole sendiri dijemput oleh ibunya yang dalam perjalanan pulang. Mereka berdua terjebak macet gara-gara ada insiden kecelakaan di perapatan, di mana Cole tiba-tiba mengatakan bahwa ada seorang wanita pengendara sepeda yang menjadi korban kecelakaan, padahal jarak antara mobil mereka dengan TKP cukup jauh dan tidak terlihat jelas dari sini. Si ibu yang penasaran pun bertanya, "Dari mana kamu mengetahui hal ini atau melihat hal ini, Cole?" Cole pun menjawab bahwa saat ini korban kecelakaan tersebut berada di luar, tepat di dekat jendela mobilnya. Standing next to my window. You see ghosts, Cole? Merasa bahwa inilah saatnya untuk jujur tentang semuanya, Cole pun menceritakan tentang dirinya yang sering bertemu arwah sang nenek alias ibu dari ibunya, di mana Cole menceritakan masa kecil si ibu dengan almarhum neneknya yang hanya mereka berdua saja yang tahu. Mustahil ada orang yang tahu, bahkan Cole yang belum lahir, sehingga si ibu akhirnya percaya dengan putranya yang memiliki kelebihan atau indera keenam untuk bisa melihat makhluk tak kasat mata, dan sambil menangis haru, dia pun memeluk Cole dengan perasaan campur aduk antara menyesal, terharu, ingat masa lalu, dan ingat token listrik yang belum dibayar. Setelah masalah Cole beres, kini giliran Malcolm yang tak kunjung jua menemui titik terang untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan Anna. Boro-boro memperbaiki, komunikasi saja tidak pernah, dekat dengan pria lain saja dibiarkan, tak ada sikap, tak ada ketegasan. Saat itulah Malcolm melihat cincin kawin miliknya jatuh dari genggaman tangan Anna yang sedang tertidur, yang di situ Malcolm baru sadar jika selama ini cincin tersebut tidak terpasang di jarinya. Setelah diingat-ingat perkataan Cole tentang hantu yang tidak menyadari bahwa mereka sudah mati, hanya melihat apa yang ingin mereka lihat, akhirnya Malcolm baru sadar jika dirinya sudah mati akibat insiden penembakan pada malam itu. Sekarang semuanya menjadi masuk akal kenapa Malcolm tidak pernah berbicara dengan orang lain kecuali hanya dengan Cole yang memang anak yang memiliki indera keenam yang punya kelebihan untuk melihat dan berbicara dengan makhluk halus. Bahkan jika kita perhatikan, orang-orang sekitar tidak pernah sekalipun memperhatikan keberadaan si Malcolm ini. Saat Malcolm datang terlambat ke restoran, Anna sebenarnya bukan sedang menunggu kedatangan Malcolm, tetapi memang sedang merayakan hari pernikahan mereka berdua sendirian. Dia pulang lebih dulu bukan karena Malcolm datang terlambat, tetapi karena tak tahan menahan kesedihan ditinggal mati suami yang sangat disayanginya. Setelah semuanya terungkap, Malcolm akhirnya bisa pergi dengan tenang ke tempat seharusnya dia berada. Pertemuannya dengan Cole adalah suratan takdir untuk supaya Malcolm bisa memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan kepada Vincent di masa lalu, bahwa dalam membantu seseorang, kita tidak boleh setengah-setengah. Jika memang punya itikat baik, tuntaskanlah. Jangan buat kecewa orang lain yang sudah berharap besar kepadamu. Tamat ending yang cukup membagongkan.